Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu min khalqihi wa habibuhu alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah walladzi tarakana 'ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu, jamaah salat maghrib dan berbuka puasa Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini telah hadir. Mudah-mudahan puasanya semuanya full ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang masih sangat banyak Allah limpahkan kepada kita semuanya sampai pada sore hari ini. Insyaallah kita telah melaksanakan puasa ini sudah separuh perjalanan, Bapak. Sudah separuh perjalanan artinya sudah 15 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Tentunya mudah-mudahan imanan wahtisaban, dengan iman dan kesungguhan yang benar-benar sungguh kita kerjakan. Semua ibadah kita kerjakan, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya sebagai golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita bersama sampaikan dan sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita baca, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah hampir 15 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim menyampaikan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man shoma Ramadhana, orang-orang yang berpuasa dengan keimanan yang benar, wa ihtisaban, dengan kesungguhan yang benar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni semua dosa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, tapi ini mohon bisa kita garis bawahi, karena ada jenis orang-orang menghadapi Ramadan itu 3 kategorinya, Pak. Jadi orang yang menghadapi Ramadan, yang pertama dia bahagia dengan datangnya Ramadan, ya, ketika Ramadan akan hadir itu bahagia. Dia sambut dengan kebahagiaan yang besar. Dia persiapkan dengan matang. Sebelum Ramadan tiba, itu amaliyah sunnah sudah mulai dikerjakan. Kemudian apa? Hal-hal tamrin atau istilahnya adalah mencoba untuk melakukan amaliyah sunnah itu telah dimaksimalkan sebelum datang Ramadan. Ada orang yang kategorinya pertama seperti ini, bahagia. Nah, maka orang-orang yang pertama ini ketika bahagia, maka dikatakan orang-orang yang bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan bahagia menemui orang ini. Ada orang-orang yang pertama sangat bahagia bertemu dengan Ramadan, maka selama bulan Ramadan itu komitmen untuk melaksanakan semua ibadah dengan iman, wahtisaban, dengan kesungguhan itu terasa ringan. Maka ada orang yang Ramadan melaksanakan puasa tidak terasa, ya enak, di bawahnya enak. Tarawihnya di bawah nikmat, ya semua ibadahnya terasa ringan. Al-Qur'annya, bacaannya terasa ringan. Jadi tidak ada yang berat ketika dia membaca Al-Qur'an,
Tidak ada yang berat ketika dia menunaikan ibadah sholat, baik dia yang fardu ataupun yang sunnah. Maka tidak ada yang berat, terasa ringan. Hal ini apa? Karena asbab ketika menyambut bulan Ramadan itu bahagia. Nah, maka Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyampaikan, kalau kita ingin melihat para salafus soleh kita mempersiapkan Ramadan, maka beliau pernah menyampaikan, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyataqabbalahumullahu Ramadan. Maka apa? Para salafus soleh kita, orang-orang yang dekat dengan jaminan surganya, dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allahnya itu baik, sangat baik, itu mempersiapkan Ramadan saja sebelum Ramadan datang itu sittata ashhurin, 6 bulan. 6 bulan untuk mempersiapkan Ramadan agar siap saat Ramadan datang itu 6 bulan. Nah, ini mereka salafus soleh, orang-orang yang kesolehannya itu sudah diakui, kemudian keimanan ketakwaannya pun sudah sempurna, bahkan mungkin surganya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan orang yang dijamin surganya, Pak. Mungkin surga itu masih dalam doa-doa kita setiap hari. Mungkin surga ini masih dalam harapan-harapan kita, dalam doa-doa kita. Nah, maka alangkah meruginya apabila kita menghadapi Ramadan kita tidak sambut dengan bahagia. Ini jenis yang pertama, Pak. Maka orang-orang yang farihin, mereka berbahagia dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan ringankan semua ibadah yang dikerjakan selama Ramadan. Mulai dari tadarusnya, Qur'annya, tilawahnya, kemudian apa ibadah fardunya, ibadah sunnahnya, Allah mudahkan semuanya. Maka ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ada orang-orang yang menghadapi Ramadan biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Artinya apa? Ya, dia dikatakan bahagia sekali tidak. Ya, dikatakan jengkel dengan datangnya Ramadan tidak juga. Ya, maka biasa-biasa saja. Maka ketika kita menyambut Ramadan secara biasa-biasa saja, maka Allah pun akan apa? Akan menyambut kita biasa-biasa saja. Ya, makanya apa? Sesekali ya kadang-kadang ada tilawahnya. Nah, sesekali tilawahnya tidak ada. Satu hari tilawahnya full, 4 hari libur. Nah, kemudian tarawihnya mungkin hari pertama rame, hari kedua rame, hari ketiga rame, 10 malam pertama rame, 10 malam yang kedua mulai sepi berkurang. Ya, malam pertama rame full. Ya, malam yang kedua sudah mulai berkurang. Ini lihat, orang-orang yang mungkin saat menyambut Ramadan dia tidak bahagia, merasa berat, merasa beban. Karena apa? Karena tidak terbiasa, tidak ada latihan, tidak ada tamrin sebelum apa? Sebelum Ramadan itu datang. Maka yang dilakukan oleh para salafus soleh, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyataqabbaluhumullahu Ramadan. Maka apa? Mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan ibadah-ibadah sunnah itu diperbanyak sebelum Ramadan datang itu 6 bulan. Paling tidaklah kalau kita tidak bisa dalam 1 minggu itu Senin Kamisnya, mari kita lakukan paling tidak dalam 1 bulan 3 kali saja, yaitu tanggal 13-nya, 14-nya, 15-nya. Maka ini sebagai tamrin, sebagai latihan agar ketika datang Ramadan kita tidak kaget. Nah, maka ada orang jenis golongan yang kedua, yaitu orang yang biasa-biasa saja menyambut Ramadan. Maka ya ibadahnya kualitasnya biasa-biasa saja. Maka jangan berharap ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kalau kita pernah mendengar hadis yang menyebutkan ada orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Yaitu tidak ada orang berpuasa selain yang didapat itu apa? Itu hanya lapar dan dahaga saja. Ini karena asbab apa? Karena asbab mungkin kita tidak mempersiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya persiapan. Nah, namun jangan bahagia, Pak. Sebelum Ramadan kita persiapkan, maka mereka kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ba'da Ramadan ayyataqabbalahumullah. Maka apa? Setelah selesai Ramadan, jangan kemudian kita berbangga diri. Jangan kita langsung berbahagia diri. Alhamdulillah, Ramadan telah usai. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya, mudah-mudahan semua ibadah saya diterima. Jangan cukup hanya ucapan itu saja, Pak. Maka setelah Ramadan ini justru penentunya, yaitu apa? Apakah istiqomah atau tidak orang ini? Coba kita lihat. Sebelum Ramadan mungkin kita jarang melihat masjid ini menggema suara-suara Al-Quran. Kita lihat di masjid apakah mulai marak orang-orang yang membaca Al-Quran. Di rumah apakah kita baca Al-Qurannya? Jarang. Coba kita lihat selama Ramadan, marak orang-orang yang sudah mulai membaca Al-Quran. Tapi kita lihat nanti pasca Ramadan,
Apakah Qur'annya ini akan istiqomah ataukah tidak? Apabila Al-Quran itu hanya dilakukan, bacaan itu dilakukan hanya saat Ramadan saja, maka walhasil ini yang dikatakan tidak ada orang yang berpuasa selain hanya dapat lapar dan dahaga. Karena apa? Tidak bisa istiqomah pasca Ramadan. Maka para salafus salih kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin ba'da Ramadan ayyataqabbalahumullah. Maka setelah 6 bulan selesai Ramadan, ya, kemudian 6 bulan pasca Ramadan itu selesai, maka apa? Para salafus saleh tidak berhenti, Pak. Tidak berhenti untuk apa? Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yang dilakukan, mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima semua ibadah yang dilakukannya selama masa Ramadan. Maka jangan berbangga dulu kita pasca Ramadan. Justru pasca Ramadan itulah yang harus kita terus istiqomahkan untuk apa? Melanjutkan madrasah pendidikan yang telah kita dapatkan selama bulan Ramadan. Maka ini poin yang pertama yang dapat kami sampaikan. Maka artinya golongan yang kedua ada orang yang biasa-biasa saja. Nah, golongan yang terakhir adalah apa? Golongan yang cuek dengan datangnya Ramadan. Na'udzubillah. Semoga kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang ketiga, cuek. Coba kita lihat nanti Bapak dan Ibu di rumah anak-anak kita, apakah kita telah ajak mereka untuk menyambut Ramadan dengan bahagia? Apakah kita mengajak mereka telah menyambut Ramadan dengan apa? Biasa-biasa saja? Ataukah bahkan karena kitanya cuek, maka anak kita pun cuek dengan datangnya Ramadan? Maka coba dilihat. Kalau cuek, bisa jadi mungkin di rumah dikit-dikit ke dapur, dikit-dikit ngelihat jam, oh masih lama ya bukanya ya Pak ya, masih jam 1 ya. Lihat. Kalau ada yang seperti ini, ya anak-anak kita dikit-dikit ngelihat jam, masih lama Bu ya bukanya ya. Ya, padahal sudah dewasa mungkin usianya. Maka mungkin kita tidak persiapkan anak-anak kita ini untuk menyambut Ramadan dengan bahagia. Padahal nanti pertama kali yang ditanya oleh anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala terkait orang tuanya adalah apa? Tentang kesolehan orang tuanya. Ini yang pertama kali akan ditanya oleh Allah kepada anak-anak kita tentang bagaimana kesolehan kedua orang tuanya. Maka jangan pernah kita berharap anak-anak kita ini menjadi anak soleh kalau kita tidak menjadi soleh terlebih dahulu. Maka pertanyaan yang Allah akan berikan, bagaimana orang tuamu? Apakah telah mengajarkan kepadamu tentang kesolehan, tentang ketaatan kepadaku? Ini pertama yang ditanya oleh anak-anak kita. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Maka mari, kita sudah separuh perjalanan 15 hari melaksanakan ibadah puasa. Maka mari sisa-sisa hari perjalanan kita ini kita terus tampakkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap Ramadan. Dengan apa? Dengan menikmati semua jenis ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan. Kita nikmati Qur'annya, kita nikmati tarawihnya, kita nikmati sholat fardunya, kita nikmati duhanya, kita nikmati witir dan lain sebagainya. Maka apa? Insya Allah ketika kita bahagia menyambut Ramadan seperti ini, maka Allah pun akan berbahagia. Maka ini yang pertama yang perlu kita garis bawahi, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyampaikan, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Maka yang kedua ini yang tidak boleh kita sia-siakan. Selama Ramadan tidak hanya amaliyah-amaliyah yang sifatnya sunnah, amaliyah-amaliyah yang bisa kita kerjakan seperti Al-Quran, maka semua amaliyah yang lain jangan sampai kita kesampingkan. Yaitu apa? Nabi menyampaikan, idza dakhala Ramadan, kalau sudah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu surga itu selebar-lebarnya. Ini yang terkadang aneh Pak, menurut saya itu aneh. Kalau Allah sudah buka pintu surga selebar-lebarnya, peluang untuk ngambil kunci pintu surga itu nggak kita ambil, ini kan aneh. Kalau ada orang yang seperti ini, Allah sudah buka selebar-lebarnya pintu surga untuk kita, Allah buka pintunya. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dengan jelas, futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka untuk kita. Wa suffidatis syayatin, Allah telah membelenggu setan-setan selama bulan Ramadan. Nah, kalau ada sudah bulan Ramadan ini ada yang mungkin tidak berpuasa diam-diam, kemudian dengan enaknya nongkrong di warung kopi, ya, bagi-bagi ngopi, bagi-bagi makan dan lain sebagainya, maka bisa jadi
ya itu kategori yang tidak dikencang, yang tidak diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang lari. Nah, kalau yang seperti itu. Maka di dalam kitab Zawajir milik Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, maka dikatakan apa? Zawajir an iqtirafil kabair. Maka dikatakan ini yang perlu, Pak. Maka ketika Ramadan sudah datang itu kita tidak boleh, kita tidak tahu fikih Ramadan. Maka Ramadan itu sifatnya wajib. Melaksanakan puasa Ramadan itu sifatnya wajib. Maka mencari ilmu terkait dengan Ramadan, maka hukumnya pun wajib. Maka jangan sampai selama Ramadan kita tidak tahu sunnahnya, kita tidak tahu mana yang makruh, ya. Bahkan naudzubillah, dengan entengnya apa? Kita meremehkan Ramadan. Banyak yang kita lihat orang-orang tidak melaksanakan Ramadan dengan enaknya makan. Maka dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, itu di dalam halaman 73, itu cetakan Darul Hadis, disampaikan apa? Man aftara yauman min Ramadan min ghairi udhrin wala maradin lam yaqdihi shaumad dahr kulluhu fa in shamahu. Maka beliau menyampaikan apa? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, man aftara yauman, orang-orang yang ketika Ramadan itu sudah datang, puasa Ramadan itu telah diwajibkan baginya. Man aftara yauman, ternyata dia tidak berpuasa, dia jojongnya enak-enak makan, enak-enak minum dengan sengaja. Min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, wala maradin, karena bukan asbab sakit. Lam yaqdihi shaumad dahr kulluhu fa in shamahu. Maka apa? Kendati pun dia kelak nanti akan mengganti puasa Ramadan satu hari yang ditinggalkannya itu dengan puasa selama setahun, lam yaqdihi shaumad dahr kulluhu. Maka puasa satu tahun untuk mengganti satu hari Ramadan itu tidak apa? Tidak pernah akan menggantikan pahalanya. Jadi pahala meninggalkan satu hari Ramadan itu kalau diganti dengan puasa selama satu tahun itu belum sepadan pahalanya. Artinya apa? Artinya meninggalkan satu hari Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, tanpa karena asbab sakit, maka apa? Ruginya sama seperti kita meninggalkan puasa selama satu tahun. Nah, maka ketika Allah sudah buka pintu surga selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, ya, kemudian apa? Setan telah dibelenggu, kok masih ada yang makan, kok masih ada yang nggak mau baca Quran, kok masih ada yang mau nggak sholat taraweh, ya wallahu alam, ya mungkin salah satu yang lepas itu, ya. Maka ini poin selanjutnya yang patut kita cermati secara bersama. Maka persiapan Ramadan, maka wajar para salafus soleh itu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan agar apa? Agar kita faham melaksanakan Ramadan itu betul-betul keimanan kita itu mantap. Nah, maka dalam hadis ini juga apa yang harus kita ambil juga, karena ampunan Allah itu diberikan, surganya Allah dibuka lebar, ampunan itu Allah buka lebar, neraka Allah tutup secara rapat. Maka poin yang kedua yang tidak boleh kita sia-siakan adalah apa? Meminta permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hadis muttafaqun alaih. Maka disampaikan apa? Annallaha ta'ala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala indahumul malaikah. Allah itu punya para malaikat-malaikat yamsuna fit turuq, yang berjalan-jalan di jalan-jalan. Beliau berjalan, ya, para malaikat ini berjalan baik itu di tepian jalan, kemudian di ganggang dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh para malaikat ini? Yaltamisuna ahlal dzikri, yang mereka cari adalah orang-orang yang berzikir, ya, membaca Al-Qur'an, ya, kemudian apa? Duduk dalam majlis, ya, kemudian membaca tasbih, ya, membaca tahmid. Fa'idha wajadu dzalika halummu ila hajatikum. Maka ketika malaikat ini menemukan kelompok-kelompok yang seperti itu, sedang zikir, duduk, ya, sedang dalam majlis, ya, mengkaji ilmu-ilmu agama, maka Allah akan menyampaikan kepada malaikat, halummu ila hajatikum. Wahai malaikat, masuk kamu ke dalam golongan itu, masuk. Artinya apa? Mereka, para malaikat Allah itu akan duduk membersamai kita. Maka sebetulnya hadis ini menceritakan rugi bagi orang-orang yang setelah sholat itu langsung bertolak, bergegas, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak meminta ampun kepada Allah. Maka
intinya dalam hadis ini dikisahkan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Faya malaikati, wahai malaikat, bagaimana? Apakah mereka yang sedang berzikir ini mereka melihat surgaku, wahai malaikat?" Maka malaikat menjawab, "Tidak ya Allah, mereka tidak melihat surgamu." Maka Allah berkata lagi kepada malaikat, "Bagaimana seandainya mereka ini melihat surgaku?" Maka malaikat menyampaikan, "Ya Allah, seandainya mereka melihat surgamu, maka sungguh mereka akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berzikir kepadamu." Ini ketika kita duduk dalam majelis, kemudian mengkaji, ya, kemudian membaca Al-Quran, tilawah, kita manfaatkan, ya. Selesai sholat kita tidak langsung bergegas bertolak pulang. Kalau kita tahu manfaatnya, Pak, maka kita tidak pernah akan langsung bergegas pulang. Nah, maka kesempatan yang kedua, Ramadan ini tidak boleh kita sia-siakan untuk tidak meminta permohonan maaf kita, ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa yang sering biasa kita baca selama bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, maka ini poin yang kedua yang patut kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Hilal, Pak, beliau pernah menyampaikan bahwa apa? Kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah tutup 4 perkara untuk kita. Makanya apa? Kalau antum mau terus berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain Allah tidak pernah menutup 4 perkara itu untuk kita. Silahkan kerjakan kalau engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Di sini disebutkan, innal 'abda idza aznaba minallahi ta'ala 'alaihi bi arba'i hisalin. Maka manusia itu kalau melakukan dosa, Allah tetap kasih 4 perkara untuk kita. Kita melakukan dosa tiap hari, Allah tetap kasih 4 perkara untuk kita. Maka apa? Beliau menyampaikan, kalau antum tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan saja, teruskan saja dosa yang kau kerjakan. Padahal Allah terus memberi 4 perkara untuk kita. Yang pertama apa? La yahjubu anhur rizqa. Allah tidak pernah, hari ini kita bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, mencuekkan Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini Allah tetap kasih rezekinya untuk kita. Allah kasih nikmatnya tetap untuk kita. Allah tidak pernah tutup nikmatnya untuk kita. Maka beliau menyampaikan, kerjakan saja dosanya terus-terusan kalau engkau tidak mau, padahal Allah tetap ngasih rezekinya kepada kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, la yahjubu anhu sihhah. Kita berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak pernah tutup kesehatan untuk kita. Tetap Allah beri kesehatan bagi kita. Tidak ada, Pak, orang melakukan dosa, bermaksiat kepada Allah itu tidak sehat badannya. Mustahil. Ya. Orang sampai berani kemarin 2 pekan yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalu, di hari Jumat, itu di kampus kami itu gang bagian timur itu sudah digembok, Pak. Sudah digembok. Nggak tahu bagaimana cara maling itu membuka gemboknya, tapi gembok tidak rusak. Kami kehilangan motor 1. Ya, kami kehilangan motor 1. Lihat, bagaimana orang melakukan perbuatan dosa, tapi Allah tidak pernah tutup kesehatan bagi dirinya. Melakukan dosa tapi Allah tetap beri kesehatan bagi dirinya. Tidak ada, Pak, orang mau maling motor, ya, orang punya niat mau maling motor dalam kondisi dia tidak sehat, dalam kondisi dia tidak bisa ngapa-ngapain di rumah, mustahil, ya. Maka ini yang Allah beri kepada kita. Allah masih beri kesehatan bagi kita. Di sisi lain kita tetap melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka perbanyaklah beristighfar, innahu kana ghaffara. Allah itu sangat dekat dengan kita, Pak. Hanya kita saja yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita saja yang sering mengabaikan Allah, sehingga Allah mengabaikan semua urusan-urusan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga disampaikan, kita bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah, tapi dikatakan apa? La yudhiru alaihi dzanba. Tapi Allah tidak pernah expose, Allah itu tidak pernah buka aib kita di hadapan orang. Dosa yang kita kerjakan tidak pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang banyak, ditutupi, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kalau kamu mau tetap melakukan dosa, silakan kerjakan kalau antum tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup dari kita. Kemudian yang terakhir, wala yu'aqibahu ajilan.
Ketika kita berdosa pun Allah tidak langsung mempanis kita, memberikan langsung teguran kepada kita dengan apa? Dengan iqab, dengan hukuman, tidak. Kita berbuat dosa dibiarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah menyampaikan bahwa apa? Nabi Adam alaihissalam itu sangat iri dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam taubatnya itu diterima ketika beliau berada di Makkah. Coba ketika Nabi Adam itu berbuat dosa, maka apa yang dikatakan? Nabi Adam dilepas pakaiannya, ya. Kemudian apa? Diturunkan langsung dari surga ke atas muka bumi. Coba dilihat Pak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi dia berbuat dosa, siang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sore sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iri Nabi Adam itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada Ramadan Allah buka pintu surga, tutup pintu neraka, setan dibelenggu, masih ada orang yang enggak mau bertobat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang salah? Berarti ada yang salah dengan kita. Maka ini poin yang kedua, Bapak dan Ibu. Kita sudah memasuki separuh perjalanan, jangan sampai disia-siakan. Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan, dalam hadis ini disebutkan itqaun minan nar. Jadi hampir di setiap malam Allah Subhanahu wa taala itu itqaun minan nar, akan apa? Menyelamatkan orang yang beribadah dengan baik di setiap malam itu dengan apa? Dengan jaminan dijauhkan dari api neraka. Maka jangan sia-siakan. Jangan, mohon maaf, jangan kita kemudian sholat tarawih pilih-pilih. Yang di sana cepat nih, jam 8 sudah beres. Ya. Di sana 23 rakaat enggak apa-apa. Tapi di sana selesai jam 8, saya sana sajalah. Yang kita cari itu bukan kuantitas juga. Yang kita cari selama Ramadan adalah kualitas. Mau yang 11 rakaat silahkan, mau yang 23 rakaat silahkan. Yang tidak boleh, tidak ada dalam sholat adalah tumakninah. Hati-hati Pak. Ketika kita sholat dengan akselerasi yang cepat, 23 rakaat atau 11 rakaat 10 menit selesai, maka sudah Pak, tinggalkan yang seperti itu. Ya, tumakninah sudah tidak ada kalau sholat seperti itu. Tumakninah ini masuk dalam salah satu rukun sholat. Nah, maka kualitas yang kita cari dalam Ramadan ini seperti apa? Maka jangan sia-siakan poin yang kedua, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin mengetahui nantinya, ya Allah, saya sudah mencoba bertobat kepadamu, saya sudah meminta ampunan kepadamu selama Ramadan ini. Maka kalau kita mau melihat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka Imam Abu Hamid menyampaikan di sini, hal ya'rifal 'abdu idza taba anna taubatahu qubbilat am ruddat. Maukah aku beritahu, coba lihat ciri-ciri orang yang bertobat, apakah tobatnya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya gampang Pak. Melihat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu atau tidak, di antaranya yang pertama adalah apa? Wa yuqarriba ahlal khairi wa yuba'id ahlasy. Maka kita sudah memulai. Dulu kita punya kebiasaan itu kita berkelompok, kita bergaulnya dengan orang-orang yang enggak baik. Bergaul dengan orang-orang yang ibadahnya ditinggalkan, ya, sunnahnya tidak dikerjakan. Nah, sekarang kita sudah mulai mendekati semakin baik, fardunya sudah mulai sempurna, sunnahnya sudah mulai kita kerjakan dengan istiqomah. Maka kalau indikator yang pertama ini sudah ada dalam diri kita, artinya indikator taubat dan ampunan kita kepada Allah telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan apa? Wa yara qalbahu mustaghillan bima dhaminallahu bihi. Maka dia tidak pernah akan risau dengan apa saja yang telah dijamin oleh Allah untuknya. Dia tidak pernah akan risau. Terkait dengan nikmat, dia tidak pernah akan risau. Terkait dengan rezeki, dia tidak pernah akan risau. Dia terus bergerak mencari nikmat, mencari rezeki, tapi dia tidak menyampingkan urusan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada indikator yang kedua, dia tetap beraktivitas. Tapi ketika nida sudah dipanggil, maka dia bergegas untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Maka indikator taubat orang ini telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah apa? Hafizul lisan. Ini Pak. Hati-hati Pak dengan ini Pak. Hafizul lisan, jaga lisan. Jaga lisan. Orang-orang yang kalau sudah sholat dia tidak bisa jaga lisannya. Orang-orang yang kalau sudah berpuasa lisannya tidak bisa dijaga. Lisannya untuk menebarkan perkara-perkara yang tidak baik.
menebarkan berita-berita yang tidak baik dan lain sebagainya, ya, menebarkan ucapan-ucapan yang tidak enak untuk didengar, maka berarti ada yang salah dengan sholatnya. Bukankah ketika kita sholat kita melakukan madmadah, berkumur-kumur, ini maknanya untuk menghilangkan dosa yang kita lakukan karena asbab mulut. Jika kita sudah sholat tapi ucapan masih tidak baik, maka ada yang salah dengan sholat kita. Kalau kita sudah berwudu, ucapan lisan kita masih tidak tertata, maka ada yang salah dengan wudu kita. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lisan kita masih menyakiti orang, masih memfitnah orang, maka apa? Ada yang salah dengan taubat kita. Maka hati-hati Pak. Yang ketiga, indikator taubat kita diterima atau tidak adalah hafizal lisan. Dia menjaga dengan baik lisannya. Hafizal lisan, daimal fikrah, pikirannya ini selalu dipakai untuk memikirkan perkara yang positif, perkara yang baik-baik. Tidak ada yang difikirkan sedikit pun kecuali yang baik-baik. Ini Pak, indikator kalau taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna taubat itu kan kembali, ya. Nanti ada perbedaan istilah taubat dengan istighfar. Maka istighfar itu apabila disebutkan di dalam ayat bersamaan dengan taubat, maka makna istighfar adalah taubat dan makna taubat adalah istighfar. Namun kalau dipisah, ya, dalam ayat terpisah, ya, istighfar disebutkan sendiri, taubat itu disebutkan sendiri, maka makna istighfar itu adalah meminta ampun dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan di waktu yang lampau. Tapi kalau bertobat, meminta ampun kepada Allah agar tidak dijerumuskan kembali pada dosa yang sama di kemudian hari. Nah, maka faqultu astaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kalau mau dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka indikator orang-orang yang dosa yang lampau telah diampuni, maka apa? Daimal fikrah, pikirannya itu selalu positif, baik yang difikirkan. Bukan hal-hal yang negatif yang difikirkan. Bahkan untuk perkara-perkara yang memotivasi dirinya untuk semakin baik ibadahnya. Daimal fikrah, lazimal ghammi wan nadamah. Dan apa? An-nadamah, sifat menyesal tiap hari itu. Ya Allah, saya menyesal hari ini kok mengabaikan Al-Quran. Ya Allah, saya menyesal hari ini mengapa mengabaikan duhanya. Nah, ini kalau sudah muncul sifat-sifat yang seperti ini, itu indikator taubat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang kedua yang tidak boleh kita sia-siakan masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka mari kita semuanya saling menasihati dalam kebaikan. Tidak perlu kita memperselisihkan perkara-perkara yang mungkin tidak perlu kita perselisihkan. Ya, maka tadi pagi saya sampaikan di jamaah saya di Kedamaian, sudah mereka sholat tarawih 23 rakaat. Maka saya menyampaikan, sudah, tidak apa-apa yang 23 rakaat lakukan, ada dalilnya. Yang 11 rakaat silahkan, ada dalilnya. Nggak perlu kita kemudian ribut-ribut ngurusi masalah, oh yang benar yang ini, yang benar yang itu. Yang justru kita harus ributkan adalah orang-orang yang belum mau datang sholat tarawih. Itu yang perlu kita concern Pak. Ya, kalau yang sudah sama-sama kita tarawih, sudahlah, ayolah kita saling saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan di jamaah kami pun sama di Babul Ihsan. Ya, mau yang ayo kita bersama-sama. Sesekali nanti saya berdoa kunut, ya alhamdulillah. Sesekali saya tidak, ya sudah, tidak masalah. Ya, maka tidak masalah. Yang kunut ya silahkan, yang tidak juga nggak apa-apa. Yang mau pakai Bilal ya silahkan, yang nggak pakai Bilal ya silahkan. Ya, mereka masing-masing punya dalilnya. Ya, yang perlu kita ajak adalah orang-orang yang belum mau melakukan sholat tarawih, ini yang perlu kita ajak. Maka ayo Bapak. Poin yang kedua ini, selama Ramadan hati-hati sekali dengan hati. Hati-hati sekali dengan lisan, mari kita jaga. Hati-hati sekali dengan pola pikir kita. Mari kita tata. Jangan sampai kita merusak ibadah Ramadan kita dengan hanya perkara-perkara lisan saja. Maka jangan sampai tadi orang-orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Bukankah saya pernah menceritakan kisah seorang pemuda yang bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang saat itu pemuda ini membawa apa? Membawa qarurah. Qarurah ini botol berisi tuak. Berisi apa? Berisi khamr, berisi minuman keras. Maka apa? Ketika bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian disembunyikanlah botolnya yang berisi tuak ini di belakang bajunya. Ya ilahi, ya kata lelaki ini, la tukhajjilni wa la tufaddihni wasturni. Ya kata laki-laki ini, ya Allah, jangan kau malukan aku depan Umar. Wa la tufaddihni, jangan kau buka aibku di hadapan Umar. Saya sudah bawa khamr ini, saya ditutup di belakang baju. Ya ilahi, kalau engkau betul-betul menutup aib saya di hadapan Umar, fa wallahi abadan la ashrabu khamran abadan. Sejak hari ini jika engkau menutup aib saya enggak bakal
lagi minum khamar lagi. Taubat saya kepada Engkau ya Allah. Kemudian apa? La syai'a hadza. Bukan apa-apa ya Umar ini. Iftah. Umar hanya mengatakan buka hatta ara, sampai saya betul-betul melihat bahwa yang kau bawa itu bukan sesuatu yang aneh-aneh. Maka apa? Kemudian ditampakkanlah di hadapan Umar sembari lelaki ini memejamkan mata. Undur ya Umar,